Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Haki dari Stikes Kuningan, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan, mata kuliah Penyakit Berbasis Lingkungan. Di sini saya akan memaparkan terkait mekanisme terjadinya penyakit demam berdarah berkaitan dengan perubahan iklim global. Baik, selanjutnya ada trias epidemiologi. Yang pertama ada host. Host atau pejamu adalah manusia atau organisme yang rentan oleh penyakit agent. Yang kedua ada agent. Virus dengue yang termasuk kelompok B Arthropoda, borne virus atau Arbovirosis, anggota dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan juga nyamuk Aedes albopictus yang merupakan vektor infeksi DBD. Yang ketiga ada environment, lingkungan fisik atau rumah, kawat kasa pada ventilasi, pencahayaan, kelembaban, langit-langit, kerapatan dinding, dan tempat penampungan air. Di sini ada faktor determinan lingkungan penyebab terjadinya penyakit berkaitan dengan perubahan iklim. Yang pertama ada curah hujan. Curah hujan akan menambah genangan air sebagai tempat perindukan nyamuk. Yang kedua ada kelembaban udara. Hal ini erat kaitannya dengan sistem pernapasan trakea, sehingga nyamuk sangat rentan terhadap kelembaban rendah. Yang ketiga, ada temperatur udara. Siklus genotropika, perkembangan telur, umur, dan pencemaran nyamuk dipengaruhi oleh temperatur. Yang keempat, ada kecepatan angin. Nyamuk Aedes aegypti mempunyai jarak terbang paling efektif 50 hingga 100 mil atau 81 hingga 161 km. Yang kelima ada sinar matahari. Pada umumnya, sinar matahari berpengaruh terhadap aktivitas nyamuk dalam mencari makanan dan beristirahat. Yang keenam ada ketinggian tempat. Nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor penyakit DBD hidup pada ketinggian 0 sampai 500 meter dari permukaan dengan daya hidup yang tinggi. Baik, selanjutnya ada proses interaksi manusia sehingga mengalami atau menderita penyakit kasus DBD. Seseorang yang di dalam darahnya mengandung virus dengue merupakan sumber penular DBD. Virus dengue berada dalam darah selama 4 hingga 7 hari, mulai 1-2 hari sebelum demam. Bila penderita DBD digigit nyamuk penular, maka virus dalam darah akan ikut terhisap masuk ke dalam lambung nyamuk. Selanjutnya, virus akan memperbanyak diri dan tersebar di berbagai jaringan tubuh nyamuk, termasuk di dalam kelenjar liurnya. Kira-kira setelah 1 minggu menghisap darah penderita, nyamuk tersebut siap untuk menularkan kepada orang lain atau masa inkubasi ekstrinsik. Virus ini akan tetap berada di dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, nyamuk Aedes aegypti yang telah menghisap virus dengue menjadi penular atau infektif sepanjang hidupnya. Penularan ini terjadi karena setiap kali nyamuk menusuk atau menggigit, sebelum menghisap darah akan mengeluarkan air liur, lalu melalui saluran alat tusuknya atau proboscis. Agar darah yang dihisap tidak membeku, kemudian bersama air liur inilah virus dengue dipindahkan dari nyamuk ke orang lain. Baik, selanjutnya adalah upaya dasar kesehatan lingkungan yang dapat diterapkan dalam permasalahan penyakit DBD. Upaya dasar kesehatan lingkungan untuk pemberantasan terhadap jentik Aedes aegypti dikenal dengan istilah pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue atau PSN-DBD. Untuk upaya yang pertama yaitu dari fisik. Cara ini dikenal dengan kegiatan 3M, yaitu menguras dan menyikat bak mandi dan WC, kemudian menutup tempat penampungan air di rumah tangga, serta mengubur dan menyingkirkan atau memusnahkan barang-barang bekas seperti kaleng dan ban. Kemudian yang ketiga ada upaya dari kimia. Cara pemberantasan jentik Aedes aegypti dengan menggunakan insektisida pembasmi jentik atau larvasida. Kemudian yang ketiga yaitu upaya dari biologi. Misalnya memelihara ikan pemakan jentik seperti ikan kepala timah, ikan gapi, ikan cupang, ikan jetul, dan lain-lain. Di sini ada teori simpul penyakit DBD. Simpul 1 yaitu penderita DBD. Simpul 2 yaitu vektor nyamuk Aedes aegypti, infektif virus dengue. Yang ketiga, ada karakteristik masyarakat yang berisiko menderita penyakit DBD. Simpul keempat,
dampak kontak antara nyamuk infektif virus dengue dengan manusia. Simpul 5, yaitu ada suhu, udara, kelembapan udara, curah hujan, kecepatan angin, rumah sehat, angka bebas jentik, dan kependudukan. Baik, selanjutnya ada skema kerangka konsep berdasarkan teori simpul. Simpul 1 yaitu virus dengue, simpul 2 yaitu nyamuk Aedes aegypti, simpul 3 yaitu biomarker atau darah, simpul keempat yaitu antara meninggal dan sembuh. Baik, selanjutnya ada proses patogenesis penyakit DBD berdasarkan simpul-simpul. Berdasarkan konsep ekologi mengacu pada teori Ahmadi, mekanisme penularan DBD dimulai dari sumber agen penyakit atau simpul 1, yaitu nyamuk Aedes aegypti menggigit orang yang terdapat virus dengue di dalam tubuhnya. Kemudian, vektor penular atau simpul 2 yaitu nyamuk Aedes aegypti infeksi virus dengue yang dapat menularkan virusnya ke tubuh orang yang sehat. Virus dengue masuk bersama darah yang dihisapnya. Kemudian, orang yang telah digigit nyamuk Aedes aegypti membawa virus dengue tidak akan selalu menderita DBD, melainkan terdapat karakteristik seorang yang dapat menjadi resiko penderita penyakit DBD seperti usia, jenis kelamin, kekebalan tubuh. Ini disebut simpul 3. Kemudian, orang dengan kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus dengue maka tidak akan menderita DBD meskipun di dalam tubuhnya atau di dalam darahnya terdapat virus tersebut. Akan tetapi, apabila orang dengan kekebalan tubuh yang lemah terhadap virus dengue, maka akan muncul gejala DBD seperti demam berat, yaitu demam tinggi disertai pendarahan, shock, tergantung dari tingkat kekebalan tubuh yang dimilikinya, atau simpul 4. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.